Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas di antara penghinaan ulama rujukan Wahabi kepada Ali bin Abi Thalib. Ternyata kebencian Ibn Taimiyah kepada Ali bin Abi Thalib diteruskan pula oleh murid setianya, yaitu Ibn Qayyim. Dapat disaksikan pada paparan yang akan datang. Betapa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, di mana tindak tanduk Ibn Qayyim adalah mutasi dari sepak terjang gurunya, yaitu Ibn Taimiyah. Benar pepatah yang mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ibn Qayyim menulis dalam kitabnya Jala'ul Afham yang ditahqiq oleh Zaid bin Ahmad al-Nusairi, yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid, halaman 299. Ibn Qayyim berkata, ketika Allah menurunkan ayat mubahalah, yaitu surat 3 ayat 61, siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah, wahai Muhammad, mari kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, sampai kalimat, saat itu Nabi memanggil Fatimah, Hasan dan Al-Husain, lalu berangkat untuk bermubahalah. Zaid bin Ahmad al-Nusairi muhaqqiq kitab berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam bab keutamaan sahabat, riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada tulisannya di atas, Ibn Qayyim menyebutkan orang-orang yang ikut bersama Nabi saat bermubahalah dalam menyambut tantangan kaum Nasrani Najran. Namun anehnya, Ibn Qayyim tidak menyebutkan nama Ali ikut serta bersama rombongan Nabi. Sementara dalam penelitian bahwa riwayat ini termasuk hadis mutawatir. Apakah Ibn Qayyim lupa dengan tidak menyertakan Ali bin Abi Thalib pada riwayat yang dapat dipastikan keabsahannya? Atau memang sengaja tidak mencantumkan nama Ali karena sifat kebencian yang diwariskan oleh gurunya, yaitu Ibn Taimiyah? Yang lebih mengherankan, muhaqqiq dalam kitab tersebut mengarahkan kita agar merujuk ke kitab Sahih Muslim. Sekarang mari kita perhatikan Sahih Muslim berikut ini. Dalam kitab Sahih Muslim yang ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, yang diterbitkan oleh Darul Hadis, cetakan tahun 1991, halaman 1871, hadis nomor 32. Dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dari ayahnya berkata, Muawiyah bin Abi Sufyan memerintahkan Sa'ad seraya berkata, apa yang mencegahmu untuk tidak mencaci Abu Turab, yaitu Ali bin Abi Thalib? Sa'ad menjawab, selama aku mengingat 3 hal yang pernah aku dengar dari Rasulullah, maka aku tidak akan pernah mencacinya. Andai saja salah satu dari 3 hal tersebut aku miliki, maka itu lebih aku sukai daripada memiliki seekor unta merah. Kemudian Sa'ad melanjutkan di antara 3 keutamaan tersebut. Pada saat turun ayat mubahalah, yaitu surat 3 ayat 61, yang berbunyi, katakanlah, mari kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kalian. Lalu Rasulullah memanggil Ali, kami tegaskan, memanggil Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain, seraya berkata, ya Allah, merekalah keluargaku. Ternyata kita dapatkan bahwa nama Ali tertera dalam kitab Sahih Muslim bersama dengan Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain di saat Rasulullah mengajak mereka untuk bermubahalah. Dalam kitab Khosais Ali, karya An-Nasai, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang ditahqiq oleh Al-Bulushi, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'la, cetakan pertama tahun 1986, halaman 89. An-Nasai berkata, sabda Nabi, Ali seperti diriku, sampai kalimat dari Zaid bin Yasi dari Abi Dzar berkata, Rasulullah bersabda, hendaknya Banu Wali'ah berhenti atau aku benar-benar akan mengirim kepada mereka seseorang yang sama seperti diriku. Kami tegaskan, seseorang yang sama seperti diriku. Dia akan menuntaskan urusanku yang ada pada mereka, yang akan membunuh di dalam peperangan dan menawan para keturunan. Sampai kalimat Umar berkata, maka siapa yang dimaksud olehnya? Aku, yaitu Abu Dzar berkata, penambal sendal. Dan Ali saat itu sedang menambal sendal. Muhaqqiq berkata, sahih, dan para perawinya adalah para perawi Muslim, kecuali Ad-Dauri, dan dia terpercaya.
Pertanyaannya adalah, mengapa Ibn Qayyim menghapus nama Ali bin Abi Thalib? Bukankah ini termasuk distorsi pada sebuah riwayat sahih yang sangat aib jika dilakukan oleh seorang ulama sekelas Ibn Qayyim? Bukankah ini juga termasuk pelecehan terhadap keutamaan salah seorang sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang selalu kelompok Wahabi gaungkan? Apakah masih kurang buktinya? Mari kita lihat video ulama Wahabi berikut ini sebagai pengekor Ibn Qayyim. فدعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمباهلة. قالوا كيف؟ قال نخرج جميعا ونخرج أطفالنا وأبناءنا ونساءنا ونجتمع أنا وأنتم، ومن كان كاذبا ندعو الله أن تنزل عليه اللعنة. قالوا إذا نفعل. فلما أصبح الصباح نادى النبي الحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، وجاء بالثلاثة يطبق الآية التي أنزلها الرب عز وجل. Sehingga para pemirsa tidak usah merasa heran jika nanti ada ulama-ulama Wahabi lain yang menjatuhkan kedudukan keluarga Nabi, khususnya Ali bin Abi Thalib. Karena itu memang merupakan warisan secara turun-temurun dari leluhur mereka. Doktrin kebencian kepada Amirul Mukminin sudah dimulai dari masa Muawiyah, dan ini bukan merupakan fitnah, namun bukti otentik yang ingin kami paparkan. Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, karya Az-Zahabi, jilid 3, yang diterbitkan oleh Mu'assasah Ar-Risalah, cetakan kedua tahun 1982, halaman 128. Az-Zahabi berkata, banyak manusia yang menjadikan Muawiyah sebagai khalifah, dan mereka mencintainya serta berlebihan terhadapnya, juga mengutamakannya. Bisa jadi Muawiyah telah memberikan mereka kekuasaan dengan kedermawanan, kelembutan, dan pemberian, atau bisa jadi mereka mencintainya sejak lahir di kota Syam, dan mendidik anak-anak mereka di atas hal itu. Di antara mereka ada sekelompok kecil dari sahabat dan sekelompok besar dari tabi'in serta tokoh masyarakat. Mereka ikut memerangi penduduk Irak bersama Muawiyah dan tumbuh di atas kenasibian. Kami tegaskan, tumbuh di atas kenasibian, yaitu membenci keluarga Nabi. Kita berlindung kepada Allah dari hawa nafsu. Telah raib dari mata dan hati Ibn Qayyim serta para ulama Wahabi sejenisnya berbagai riwayat yang sahih tentang kedudukan Ali di hadapan Rasulullah. Karena itu para pemirsa tidak usah heran jika para ustadz Wahabi jarang sekali membawakan riwayat tentang keutamaan dan kemuliaan Ali bin Abi Thalib di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. أريد أن تميزوا بالخصوص السنة اللي يتابعونا أعزائنا وإخواننا المسلمين السنة، أن يميزوا بين الوهابية هذا الفكر الخبيث لا يمثلهم، ونحن أيضا نميز بين السني والوهابي. الوهابي يقول لك أنا موحد شنو مذهبك؟ ما يقول لك وهابي، أنا مسلم سني. شلون أنت سني؟ أنت تكفر السنة، أنتم تكفرون أهل السنة. أنا أقول كلمة ومحاسب عليها يوم القيامة، وعندي أدلة اللي يحب ليل ونهار أعطي أدلة. أنا أقسم بالله صادقا أن ابن تيمية وابن عبد الوهاب والذي حمل هذا الفكر الخبيث أقسم بالله أنهم لا يحبون عليا وأهل البيت. خل أعطيكم نموذج واحد، هذول يحبون أهل البيت. أنا صر الشيعي كافر نجس لابد أن اقتل 5. وين ما لقيت الشيعي قتله، إذا لقيتوا الشيعة اقتلوهم فإنهم مشرك مستحق القتل، من أهل البدع، من أهل النفاق، نجس. ابن عبد الوهاب في كتابه رسالة في الرد على الرافضة صفحة 42 يقول الشيعة أجلكم الله كلهم أولاد زنا. صرت أنا ابن زنا، صرت كافر. ليش؟ ما هو التشيع؟ اسمعوني زين، ما هو التشيع؟ التشيع عشان أحضر مجالس الحسين؟ لا، مو تشيع. ألطم على الحسين؟ لا، مو هذا، جريمة أكبر. أروح زيارة الأربعين؟ لا، مو أنت هذا الشيعي. أدري شنو من جريمة، شمسوا بعد ياهو الشيعي اللي يعتقد بالأئمة ال12 وأنهم معصومون، وهذا الشيعي لا، الجريمة أكبر. شنو التشيع؟ ابن حجر في مقدمة فتح الباري يبين لك التشيع، يقول التشيع، اسمع الجريمة اللي يذبحونك الخاطرها، التشيع محبة علي، التشيع محبة علي. واقعا الله
تبين نزلت علي البلاوي كلها. الخاطر من؟ خاطر حب العلم.